Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia yang agung kepada kita semuanya. Minha di antaranya kita masih diberi keimanan, kesempatan dan juga bisa kembali duduk bersama untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari apa yang kita baca ini kita bisa ambil faedah dan Allah memberikan faedah bagi kita semuanya. Kita masih melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin, masih babul muraqabah. Ini hadis yang keempat di dalam bab ini. Qala mu'allif rahimallah Ar-Rabi' an Anasin radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawal Bukhari wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Nah, di sini hadis yang keempat dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan amalan-amalan. Ini Anas mengatakan, Anas bin Malik ini mengatakan sesungguhnya kalian benar-benar melakukan amalan-amalan yang amalan itu di mata kalian itu adaku lebih kecil daripada minas sa'ar, rambut ya. Akan tetapi dahulu kami menganggapnya itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Amalan itu minal mubiqat, termasuk di antara perkara yang membinasakan. Rawal Bukhari waqala, dan dia mengatakan al-mubiqat ay muhlikat. Jadi intinya di sini nanti kita baca bahwasanya, langsung kita baca syarahnya supaya paham ya. Qala Al-Utsaimin rahimahullah di dalam penjelasan di sini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang diberi umur panjang. Minal mu'ammarin. Maka beliau hidup setelah Nabi SAW ini sekitar tis'ina sana, 90 tahun lagi gitu kan. Fataghayyaratil umur fi ahdihi radhiyallahu anhu wa ikhtalafat ahwalun nas. Maka semua urusan sudah berubah. Semua urusan berubah. 90 tahun setelah Nabi wafat. Semua urusan perkara-perkara sudah berubah di masanya, di zaman beliau radhiyallahu anhu. Wa ikhtalafati ahwalun nas. Demikian juga keadaan manusia sudah berbeda. Wa saru yatahawanuna fi ba'dil umuril azimah fi ahdi sahabah radhiyallahu anhum. Sehingga mereka manusia di zaman itu, di zaman Anas ya, ini mereka mengesampingkan tahawanu itu, tidak memberikan perhatian yang besar di dalam beberapa perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang besar di zaman Rasulullah, di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Jadi di zaman sahabat masalah itu masalah yang sangat besar.
Namun setelah Nabi dia ada bahkan 90 tahun setelah itu ini diberi ketika di zaman Anas ini karena usianya panjang sehingga mengetahui bisa membandingkan ketika perkara itu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan di masa di akhir-akhir masa ini Anas ini. Maka Anas mengatakan apa? Kalian benar-benar melakukan suatu perkara-perkara yang dulu itu kita anggap perkara itu besar loh. Perkara besar itu maksudnya apa? Berhati-hati untuk selalu dijaga. Kalau itu berupa perintah atau kalau itu larangan betul-betul dijauhi. Tapi kalian anggap sepele aja perkara itu. Gitu loh. Perkara sepele aja. Sehingga kamu mengesampingkan masa itu enggak bisa anggap kalian anggap suatu perkara yang biasa aja. Dicontohkan, disebutkan sini. Di zaman Nabi dikatakan di matan hadis itu perkara yang mubikot. Mubikot itu kalau dikerjakan ini menimbulkan pelakunya binasa. Tapi sekarang kalian anggap itu biasa aja. Biasa aja melakukan itu gitu. Ini. Mislu sholatil jamaah. Seperti sholat berjamaah. Faqad kana sahabah radhiyallahu anhum la yatakhallafu ahadun anha illa munafikun aw maridun ma'dzurun. Walakinnan nasa tahawanu biha wa lam yakunu ala ma kana ali sahabah radhiyallahu anhum fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sholat jamaah, sholat berjamaah. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada seorang pun yang absen dari sholat berjamaah. Tidak ada seorang pun yang tidak menghadiri sholat berjamaah kecuali seorang munafik, kecuali orang yang munafik atau orang yang sakit yang memang ada udzur sehingga nggak bisa mendatangi sholat berjamaah dahulu. Akan tetapi manusia setelah itu, apalagi sekarang ya, tahawanu biha. Tahawanu biha maksudnya kurang perhatikan masalah sholat berjamaah ini. Ya dianggap biasa aja. Kurang memberikan perhatian yang besar. Tidak seperti di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal innan nasa fi ahdina saru yatahawanuna bi sholati nafsiha la bi sholati jamaati faqat. Bahkan di zaman kita disebutkan manusia ini sekarang mereka tidak hanya bahkan kurang memperhatikan masalah sholat itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah mungkin dia masih sholat mungkin di rumah. Ya kan? Terkadang tidak sedikit mungkin di zaman kita ini karena banyaknya hal yang melalaikan, orang pun kurang perhatikan masalah sholatnya. Sholatnya itu sendiri. Ini dianggap sepele aja. Ya kalau ada waktu sholat, nggak ada waktu ya sudah kan gitu. Seakan-akan hal yang sangat kecil, dampaknya. Maka akhirnya fala yusallun. Akhirnya mereka pun kadang tidak sholat. Kadang kerja. Waktu sholat masih kerja terus saja. Enggak peduli. Kalau kerja enggak pernah absen sholat. Kadang absen. Nah ini keadaan manusia. Ayusalluna wa yatrukun, atau tingkatan enggak sholat sama sekali, pokoknya enggak pernah sholat. Atau ya sholat, ya kadang ya tidak sholat. Kadang sholat, kadang meninggalkan sholat. Ada yang dikerjakan, kemudian ada yang ditinggalkan. Ayu akhiruna sholat an waktiha, atau sebagai mereka ada yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Sholat tapi di akhir-akhir waktu, bahkan mungkin sudah hampir habis. Nah, ini. Kullu hadhihi a'malun yasiratun inda batin nas.
Jadi semua ini menurut sebagian orang, yang mereka yang melakukan itu dianggap perkara yang sepele. Amalan-amalan yang dianggap apa? Sepele. Dianggap dosanya enggak besar. Dianggap sepele aja atau dianggap biasa aja semacam itu. Ini. Lakinnaha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah radhiyallahu anhum kanat tu'addu minal mubiqat. Akan tetapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, hal itu dianggap perkara yang mubiqat, membinasakan. Kalau orang enggak salat, takut sekali. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengesampingkan masalah termasuk salat tadi, gitu loh. Jangan mengatakan zaman ini, Mas. Kan sudah zamannya, memang sudah disebutkan, misalkan. Jangan. Ini ancaman. Ancaman. Jadi ini contohnya. Contohnya sebagaimana Allah Ta'ala juga telah berfirman ya, kalau saya di dalam surat Maryam ya, surat Maryam ini ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fa sawfa yalqauna ghayya ila man taba wa amana wa amila sholiha fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Lalu akan datang setelah mereka, setelah generasi yang baik akan datang generasi yang tidak baik, yaitu generasi yang disebutkan sifatnya ini adalah adha'us shalah. Ini adha'us shalah, menyanyiakan salat, enggak memperhatikan salat, enggak mau menjaga salatnya, wa taba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi kadang-kadang kalau orang itu enggak memperhatikan salat berarti mengikuti hawa nafsunya. Antar aja lah, gitu aja enggak apa-apa, lanjut aja ini. Nah, macam itu, mengikuti hawa nafsunya. Mereka tidak memperhatikan masa salat dan mengikuti hawa nafsunya. Mereka itulah orang-orang yang nanti akan mendapatkan adab, kerugian, masuk neraka, nah, semacam ini. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan tidak didolimi sedikit pun. Ini yang di sini, ini salah satu contohnya. Berikutnya, wa kadzalika aidan al-ghissu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghassa falaysa minni. Demikian juga masalah apa? Nipu. Masalah bohong, menipu, sepele aja kayaknya, ya kan? Yaitu masalah ghis, ya, tidak jujur, menipu, bohong. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada termasuk hal yang dianggap membinasakan karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassa falaysa minni. Barang siapa yang ghassa, menipu, berdusta, falaysa minni. Ghassa itu masuk curang, menipu, mengkhianati. Ini melakukan tipu muslihat, ini masuk ghassa itu. Sekarang dianggap, mungkin sebagian orang dianggap biasa. Ya seakan-akan tidak dosa, biasa. Karena sudah saking banyaknya biasa. Ini pada itu kalau ada kata-kata laisa minni misalkan, falaisa minni atau falaisa minna, ini termasuk ya dosa besar lah. Bukan termasuk golonganku, enggak. Bukan termasuk golongan Nabi. Ini berarti kan menunjukkan ancaman. Lakin undur ila nasi al-yawma tajid annal ghisya indahum ahwanu min katsirin minal asya. Saya menyebutkan akan tetapi lihat sekarang, lihat manusia sekarang, maka Anda akan mendapati bahwasanya perkara tipu muslihat, curang, dan semisalnya indahum, yaitu di sisi mereka atau bagi mereka adalah ahwanu min katsirin min asya, lebih sepele, lebih ringan daripada hal-hal yang lainnya. Seakan
Yes, nggak masalah, seakan nggak menjadi beban, ya kan? Biasa aja lah gitu. Nah ini. Bal inna ba'dhum wal yadu billah ya'uddul ghisa minas syatarati fil bai'i wasyira'i wal uqud. Wa yara anna hadza min babil khidqi wa zaka wa daha. Nas'alullaha al-afiyah. Ma'a anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabarra'a minal insani alladhi yaghisu an-nas. Perhatikan ini ya. Jadi ini contohnya masalah ghis ini. Disebutkan bahkan sesungguhnya sebagian mereka waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah dari semacam itu menganggap bahwasanya tipu muslihat, kebohongan, kelicikan ini termasuk kemahiran di dalam jual beli. Jual beli, kelihayan. Berarti kecerdasan. Dianggap apa? Kecerdasan. Kalau berhasil untuk mengelabui pembeli, bagaimana dia bisa untung banyak, ya, semacam itu. Maka ini berarti dianggap suatu kelihayan. Kecerdasan. Wa anna hadza min babil khidqi. Khadik itu maksudnya apa? Cerdas. Ya. Daka, kecerdasan. Wa daha, ya sejenisnya. Berarti pintar ini. Jadi anggap berarti orang yang cerdas misalnya. Pintar ngapusi. Kamu pintar ngapusi. Pintar berkelit dan semacam ini. Padahal di zaman Nabi, bahwasanya Nabi SAW ini telah berlepas diri dari manusia yang menipu manusia, menipu orang. Dari orang yang menipu manusia yang lainnya. Lihat aja kadang masih ada saja orang yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ya. Jual, kan nggak boleh menjual tuh, jual beli itu menyembunyikan aib, gitu kan. Tapi kadang sekarang kalau ada dia punya ada jual barang, ada aibnya, semoga nggak ketahuan, semoga nggak ketahuan. Begitu dibeli nggak ketahuan, senang, ya Allah, alhamdulillah nggak ketahuan. Padahal kan harusnya diberitahu. Jual mobil misalkan, mobilnya ini pernah ini ada lecet gini, ngomong aja mas. Nanti pas awalnya memang senang, laku mahal. Begitu ketahuan apa yang terjadi, ya mesti tambah menjadi kayak musuh, merasa ditipu, ya kan? Nah, sesuatu yang busuk itu lama-lama juga bisa ketahuan juga. Maka ini hal semacam ini jangan sampai kita kemudian ya sepele, akan sepelekan gitu maksudnya. Sepelekan akhirnya ya merasa bukan suatu yang sangat besar dosanya. Dan semoga kita nggak larut dan nggak ikut hal semacam itu, betul kan? Tadi al-ghis itu termasuk ya ini apa, menipu lah semacam itu. Wa min dzalika al-kadzib, termasuk al-kadzib. Al-kadzib bohong, dusta, tidak jujur. Wal kadzib minal asya' al-azimah fi ahdin sahabah radhiyallahu anhum. Dusta, bohong termasuk perkara-perkara yang agung, dosanya besar di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Fa yarawnahu minal mubiqat, maka mereka melihat kebohongan ini adalah suatu perkara di antara perkara bisa membinasakan pelakunya. Maka enggak berani makan itu. Lakinna katsiran minan nasi ya'udduna amran hayyinan, akan tetapi kebanyakan manusia, tidak sedikit manusia yang menganggap hal itu ada perkara yang sepele. Perkara yang sepele, bohong, dusta, perkara yang sepele. Fatajiduhu yakdzibu wa la yubali bil kadzib. Maka Anda mendapatinya dia berdusta dan dia tidak peduli dengan kebohongan dan dusta itu. Ngomong dusta biasa. Ma'ana Nabiya SAW qala la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yatakharra al-kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang itu akan terus-menerus berdusta
Nah, dan berusaha untuk berdusta hingga akhirnya dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dicatat sebagai pendusta. Ini bohong. Wa rubbama yakdzibu fi umurin akhtara. Fa yatsqatu ma yajibu alaihi linnas. Aw yadda'i ma laysa lahu wa yuhakimuhum indal qadi wa yahlufu ala dzalik fa yakunu wal iyad billah mimman yalqallah wa huwa alaihi ghadban ila ghairi dzalika minal masail al katsira allati yautuha sahabah minal muhlikat. Terkadang ia berdusta dalam perkara-perkara yang akhtar, yang lebih bahaya, dan perkara yang sangat bahaya. Maka ia akan mengingkari kewajiban dia bagi manusia. Maksudnya ini mengingkari hutangnya. Ma yajibu alaihi linnas, ini mengingkari hutang. Contoh misalkan orang berhutang, udah lama kalau begitu ditagih kan sudah aku bayar, misalkan. Mengingkari apa yang menjadi tanggungannya milik orang. Aku sudah bayar dulu. Jadi ada kisah nyata semacam itu. Ada kisah nyata. Nah, kisah nyata itu pernah terjadi semacam itu. Jadi orang itu misalkan berhutang belum bayar, tapi begitu di sidang dia udah bersumpah akhirnya dia katanya udah bayar. Jadi intinya berarti kalah yang berpiutang, ya. Jadi yang punya hutang kalah, kan sudah dibayar, apalagi sudah bersumpah ini. Akhirnya berdoa. Ya Allah, kalau memang dia itu bohong, jadi serahkan hukumannya kepada Allah. Disebutkan di kisah itu, nyata kisah itu. Keluar dari tempat sidang belum jauh, mati, celaka ini, kena. Akhirnya kalau nggak salah di situ sebutkan istrinya atau keluarganya ngomong memang betul belum dibayar. Akhirnya semacam itu. Jadi ini contohnya semacam itu. Atau mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Ini kasusnya sama. Punya hutang, ngomong sudah bayar dan mengingkari hutang tersebut sehingga dia lepas dari hutangnya. Atau yang kedua bukan miliknya, dia bersumpah bahwa itu miliknya. Mengaku milik orang, mengaku milik orang itu diaku seakan-akan itu ada miliknya. Dan akhirnya bermuhkamah, jadi melaporkan mereka, membawa ke ranah hukum, dan mereka pintar dan mereka bersumpah atas hal itu. Bersumpah kalau semacam tadi kau punya hutang seakan-akan dia sudah bayar, bersumpah kalau dia sudah bayar gini-gini. Ini. Atau sebaliknya berani bersumpah demi untuk mengambil milik orang. Misalkan tanah orang. Jelas tanah bukan tanah dia, tanah orang, diserobot. Akhirnya begitu sidang, entah dia pakai suap atau apa, pokoknya dengan pintar ngomongnya gini menjadi menang kan. Nah, semacam ini. Wal iyad billah. Ini dosanya besar. Apalagi bersumpah dengan tujuan untuk bisa memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Perhatikan, kalau orang itu ada khauf kepada Allah, apalagi dalam urusan dunia, perhatikan. Anda misalkan jangankan begitu, barang siapa yang mengubah, contoh misalkan tanah. Kalau di sekitar kita kan yang banyak kan tanah ini kan. Barang mengubah, Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah, diubah batas tanah. Diajukan sedikit atau diundukan sedikit saja supaya tanah dia nambah sedikit. Itu aja ancamannya berat. Barang siapa mengambil tanah sejengkal, itu nanti akan dikalungkan pada hari kiamat. Loh, orang itu ngambil tanah mati membawa tanah? Enggak juga. Dia menang misalkan urusan itu berhasil padahal bukan miliknya, dia aku dibatai mau. Dan akhirnya dia menang bangga, mati habis itu dia. Misalkan dia mendapat hukuman, tanahnya ditinggal, mungkin diambil oleh ahli warisnya atau nanti masih ada urusan yang lainnya, dia yang bertanggung jawab. Hati-hati. Maka kembali kepada khauf sebetulnya memang. Khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah itu intinya.
Ini yang penting. Ketika orang itu khaufnya kepada Allah ini sudah hilang, sudah tidak ada, maka dia mudah melakukan hal yang semacam tadi. Hal yang termasuk dosa besar ini dianggap sepele. Kewajiban kurang diperhatikan, kurang dikerjakan, larangan-larangan dilanggar hanya untuk dunia. Hanya untuk ini menuruti hawa nafsunya. Maka orang yang semacam tadi, yaitu bohong dan dusta, apalagi untuk mengambil milik orang lain atau mengingkari kewajibannya, macam tadi hutang kalau sudah lama dianggap mengaku sudah dibayar padahal ya belum. Hal semacam itu apalagi bersumpah nama Allah demi kedustaannya, maka akan bertemu dengan Allah wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah murka kepadanya. Dan masalah-masalah yang lain lagi, di mana para sahabat radhiyallahu anhum di masa para sahabat itu dianggap perkara yang membinasakan, dosa besar, akan tapi manusia ini sudah berubah dan bermacam-macam dan berselisih. Akhirnya sesuatu yang dulu dianggap suatu itu dosa besar, kemudian di mata mereka itu dianggap sesuatu yang sangat sepele. Wa dzalika li anna kullama qawiyal imanu azumatil maksiyatu indal insan. Ini penting. Hal itu disebabkan karena ketika keimanan itu kuat, maka maksiat ini seakan-akan suatu yang sangat berat dan besar, yaitu di mata manusia. Jadi enggak berani melakukan maksiat ketika keimanannya ini kuat. Wa kullama dha'ufal imanu khaffatil maksiyah fi qalbil insan. Namun ketika keimanan itu lemah, maka maksiat itu dianggap suatu yang sepele, suatu yang ringan, yang kecil, yaitu di hati manusia. Wa ra'aha amron hayyinan, dan dia akan melihat maksiat itu ada perkara yang tadi sepele. Yatahawan wa takasalu anil wajib wa la yubali. Dia akan teledor, bermalas-malasan di dalam menunaikan kewajibannya, terutama kewajiban kepada Allah, dan tidak peduli dan enggak merasa terbebani. Limadza li annahu dhaiful iman. Karena dia lemah imannya. Dan ingat, al-iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik turun. Iman kita ini naik turun. Kadang sergap ngaji, kemudian sergap ibadah, sholat, ke masjid sergap, rajin. Kadang yo lemah, kadang malas. Al-iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan naik dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan akan berkurang dengan maksiat-maksiat. Semakin banyak maksiat yang dilakukan, semakin berkurang imannya. Semakin lemah dan berkurang iman, semakin gampang melakukan maksiat. Sebaliknya, orang itu ketika melakukan ketaatan, maka semakin kuat imannya, dan semakin kuat imannya, semakin giat pula melakukan ketaatan, kan gitu. Wa yaqwa bil ilmi, dan iman ini akan kuat dengan ilmu. Maka ini penting, jemaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal kita mengaji untuk, ya memang untuk kita. Kita menyampaikan sesuatu untuk kita. Yang pertama kali untuk kita. Karena dengan membaca ayat, dengan membaca hadis, mendengarkan penjelasan dari ayat hadis, memikirkan, kita akan mau lemah, mau enggak semangat melakukan yang tidak baik, dia ingat kembali. Demikianlah pengajian, demikianlah ngaji ini untuk itu, diulang-ulang. Dan banyak orang-orang semacam itu, zaman dulu sampai hingga sekarang, diulang-ulang, mengulang-ulang. Bukan aku sudah pernah hadis itu, sudah tahu, sudah paham aku, sudah hafal tapi enggak diamalkan. Makin terus, yaqwa bil ilmi, iman akan kuat dengan ilmu. Tentunya ilmu yang berkaitan dengan agama, dengan keimanan, semacam ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran bagi kita
Dan tentunya yakni yang penting di sini ada kita banyak berdoa agar kita diberi rasa khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada khosyah ini, ada rasa takut kepada Allah ini masih ada, maka insya Allah dia akan menjaga, orang itu akan menjaga yang diwajibkan, difardukan, menjaga kewajiban-kewajibannya, meningkatkannya, dan akan menjauhi hal-hal yang dilarang dan termasuk ini maksiat. Ini akan dia jauhi. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.